Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al Hasanah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat menjalankan aktivitas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa dengan acara kami pada hari ini, yakni Albina Al Hasanah Bincang-Bincang Bermakna. Salam jumpa dengan saya Anissa Basri, dan alhamdulillah di sini juga kita sudah hadir Bapak Ustadz Ahmad Syatibi, SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Ibu Anissa dan juga seluruh para pemirsa SDI Al Hasanah TV senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Al Hasanah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke bincang-bincang bersama narasumber kita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dilantunkan oleh ananda kita, yakni Ananda Mikaela. Pada Ananda Mikaela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Nabi Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga yang membaca dan kita juga semua mendengarkannya mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Hasanah TV, di sini juga kita sudah hadir teman-teman dari SD Islam Al-Hasanah, siswa-siswi yang solih dan solihah yang ikut serta meramaikan acara di Al-Bina, Al-Hasanah Bincang-Bincang Termakna. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Kira-kira pengertian bulan puasa itu bagaimana Pak Ustadz? Baik para pemirsa yang ada di rumah maupun anak-anak yang solih-solihah yang ada di studio, puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum atau as-syam, artinya adalah menahan. Pengertian sebenarnya puasa secara ilmu fikih adalah menahan daripada perkara yang membatalkan ibadah puasa. Contohnya seperti makan, minum. Dari kapan? Dari mulai terbitnya fajar, waktu subuh, sampai dengan terbenam matahari, waktu maghrib. Itu pengertian puasa. Jadi menahan dari perkara yang membatalkan puasa, makan atau minum dan lain sebagainya, dari mulai subuh terbit fajar sampai dengan maghrib terbenamnya matahari. Itu pengertian puasa. Baik begitu ya teman-teman tentang pengertian puasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Syakir. Selanjutnya apa saja Pak Ustadz dalil-dalil berpuasa Ramadan itu? Dalil landasan kita berpuasa sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sebelum kita juga ada kewajiban berpuasa pada kaum terdahulu, pengikut-pengikut Nabi terdahulu. Cuma disempurnakan puasa itu pada masa Nabi Muhammad, yaitu di abad kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad hijrah dari mana? Mekah ke Madinah, disyariatkanlah puasa di situ. Kaum-kaum terdahulu sudah berpuasa, orang Yahudi pun berpuasa ketika itu, mensyukuri selamatnya Nabi Musa daripada kejaran siapa? Fir'aun. Nah, diwajibkan puasa oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu menjadi penyempurna. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan pasti orang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang bertakwa. Itu landasan dalil berpuasa di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, landasan kita berpuasa adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, tegaknya agama Islam itu dengan 5 perkara. 5 perkara ini yang menjadi rukun Islam. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan. Yang ketiga, wa itaiz zakati, membayar. Yang keempat, wa hajjil baiti, pergi haji jika mampu. Dan yang kelima, wa saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam
yang menjadi pondasi utama dalam agama Islam. Ketika orang tidak puasa Ramadan, berarti bisa meruntuhkan agamanya gitu. Jadi landasan kita berpuasa yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185, dan yang kedua adalah hadis Nabi bunyal Islamu ala khomsin, yang menjadi rukun Islam. Seperti itu Ibu Nisa. Baik Pak Ustadz. Nah, sekalian Pak Ustadz nih, syarat wajib puasa itu ada apa aja Pak Ustadz? Oke, kita dalam melakukan ibadah, ketika Allah memerintahkan kita beribadah, berarti Allah memerintahkan kita juga untuk belajar tentang ibadah tersebut. Tadi Allah memerintahkan kita sholat, apalagi puasa, haji, zakat. Itu semuanya juga harus kita pelajari ilmunya. Supaya apa? Supaya benar ibadah kita. Nah, ini syarat dalam berpuasa. Syarat wajib berpuasa. Seseorang diwajibkan berpuasa apabila yang pertama dia beragama Islam. Di syarat wajib itu adalah perkara yang harus ada sebelum melakukan ibadah tersebut. Sebelum beribadah ini harus ada, harus lengkap. Pertama adalah beragama Islam. Harus Islam. Berarti orang yang di luar Islam tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, dia harus baligh. Baligh itu tandanya bisa dengan keluar haid untuk perempuan, atau keluar mani untuk laki-laki pada usia 9 tahun minimal dari hari kelahirannya, atau dia sudah berusia 15 tahun, maka itu sudah wajib untuk berpuasa. Selanjutnya yang ketiga, syarat wajib untuk berpuasa adalah berakal. Orang yang berakal. Bagaimana orang yang tidak berakal? Tidak wajib untuk berpuasa. Orang yang ada gangguan kejiwaan tidak wajib untuk puasa. Yang keempat, syarat wajib untuk berpuasa adalah mampu, kuat untuk melakukan ibadah puasa. Bagaimana Pak, ini saya sudah sakitnya parah, sama dokter nggak boleh puasa. Kalau puasa nanti bisa tambah sakit. Oh, silahkan tidak berpuasa. Saya pulang mudik jauh, kalau berpuasa bisa lemah badan saya, nggak kuat untuk berpuasa, silahkan tidak berpuasa. Tapi nanti harus dikodo untuk yang dalam perjalanan tadi. Jika kamu pulang mudik nanti, kamu mudik tidak berpuasa, maka nanti di luar Ramadan harus kamu ganti puasa kamu dengan kodo, puasa di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah yang kamu tinggalkan. Gitu untuk yang mudik. Selanjutnya yang terakhir, syarat wajib berpuasa adalah mengetahui awal Ramadan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasan-penjelasan tentang syarat wajib berpuasa. Ya. Baik sahabat Al Hazar TV, langsung saja. Di sini tentang rukun dan sunnah puasa Pak Ustadz. Bagaimana tentang rukun dan sunnah puasa? Rukun puasa. Kalau tadi syarat wajib itu harus ada sebelum melakukan ibadah, sekarang rukun harus ada di dalam ibadah tersebut. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa. Niat puasa ini wajib kita baca di malam hari. Harus kita baca niat puasa ini di malam hari. Bagaimana kalau enggak niat? Nah, maka tidak sah puasanya, batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tahan makan, tahan minum, dan perkara lain yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Selanjutnya, sunnah dalam berpuasa. Sunnah berpuasa, banyak sunnah berpuasa itu.
Di antaranya adalah makan sahur. Walaupun kamu sudah makan malam ini, tapi sahur itu kalau bisa kamu bangun untuk makan sahur, karena kamu ambil sunnah Rasul di situ. Walaupun cuma segelas air, walaupun cuma 1 biji kurma sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kamu karena dalam sahur ada keberkahan, itu kata Rasul. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Itu kalau sudah waktunya buka, langsung buka. Jangan pakai ditunda-tunda. Kamu minum, berbuka, setelah itu baca doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Nah, itu membaca doa ketika berbuka itu sunnah. Apalagi tadarus Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, itu adalah kesunahan. Bukan banyak membaca apa, WhatsApp, atau membaca bacaan yang tidak ada gunanya. Perbanyak tadarus Al-Quran. Kemudian apalagi perbanyak bersedekah, sodako di bulan Ramadan. Itu pun sama, menjadi sunnah di dalam kita berpuasa. Itikaf berdiam diri di masjid. Banyak itikaf di masjid, berdiam diri dalam masjid. Kamu baca sholawat, kamu berzikir, kamu baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sunnah dalam berpuasa. Baik Pak Ustadz, selanjutnya yang terakhir nih Pak Ustadz. Apa saja sih sebenarnya yang membatalkan puasa? Banyak juga yang bertanya tentang hal ini. Silakan Pak Ustadz. Yang membatalkan puasa itu makan dengan sengaja, ngumpet di belakang rumah, atau ketika berwudu dia minum sambil kekumur, dia minum, batal puasanya. Makan, minum, muntah dengan sengaja dimasukin sesuatu ke mulut kamu, kemudian keluar muntah, itu pun batal puasanya. Seperti itu, Wanisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik sahabat Al-Hasanah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja nih kita tanya ke teman-teman yang ada di sini. Boleh ada yang ingin bertanya? Langsung saja diangkat tangannya. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa kita dalam berpuasa kita harus membaca niat? Ya, pertanyaan bagus dari Ananda Deva. Kenapa kita harus niat dalam berpuasa? Itu tadi, niat itu adalah rukun puasa yang harus ada dalam ibadah puasa. Yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan ini puasa kamu adalah puasa ibadah atau puasa kamu adalah puasa bukan ibadah. Ada tidak puasa bukan ibadah? Ada. Ketika orang mau dioperasi, biasanya dokter menyarankan untuk berpuasa. Tapi itu bukan puasa yang menjadi ibadah, yang menjadi kewajiban, yang menjadi perintah dari Allah. Karena puasa ini adalah ibadah, menjadi kewajiban, perintah dari Allah, makanya diwajibkan niat. Dengan dasar sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sahnya perbuatan ibadah itu dengan niat. Seperti itu, Ananda. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, boleh? Ya, baik, silakan perkenalkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emery. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya berpuasa tapi usil sama teman suka membuli, mencontek,
ketika ulangan dan berbuat perbuatan buruk lainnya. Baik, terima kasih Ananda Emery. Silakan Pak Ustadz dijawab langsung pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus dari Ananda Emery. Bagaimana orang berpuasa tapi suka usil, membuli, mencontek ketika ulangan dalam keadaan berpuasa? Bagaimana puasanya? Puasanya bisa batal pahalanya, tidak mendapatkan pahala. Sayang, capek-capek kamu dari subuh sampai maghrib menahan lapar, haus, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena usil sama temannya. Jadi orang yang berpuasa tidak boleh usil, dan setelah berpuasa nanti terus menerus jangan usil, jangan suka membuli, jangan suka iseng nakalin temennya, jangan suka mencontek. Nah, itu perbuatan tidak baik dan itu bisa membatalkan pahala puasa. Akhirnya kamu termasuk orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Yang kamu dapatkan hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Jadi rugi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saci. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, itu pertanyaan dari Ananda Saci. Bagaimana Pak Ustadz cirinya? Silahkan dijawab. Ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah, cirinya adalah setelah berpuasa dia melanjutkan kebaikan-kebaikan ketika dia berpuasa. Contohnya, ketika selama berpuasa dia tidak pernah berbohong, maka setelah berpuasa di 11 bulan selain Ramadan dan di tahun-tahun seterusnya dia terus menerus tidak berbohong. Ya, kemudian apalagi jujur, terus menerus jujur. Kemudian apalagi ketika di bulan puasa dia suka baca Al-Quran, maka baca Al-Quran terus menerus dia baca. Dirutinkan, diteruskan ibadah-ibadah tersebut di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang puasanya diterima oleh Allah adalah orang yang terus melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Satiki atas penjelasannya yang luar biasa kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Al-Hasanah TV yang senantiasa setia menonton program kami. Semoga kebersamaan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak tayangan kami selanjutnya di Al-Hasanah Bincang-Bincang Bermakna yang akan membuat hidup kita lebih terarah dan lebih bermakna. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasanah